Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang reaksi katabolisme asam amino dan masuknya kerangka karbon asam amino ke siklus Krebs. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 meranggotakan Dewi Fortuna Khairil, Widi Veronica Tampu Bolon, Rifat Alfairus, dan Putri Sofli Sari. Langsung saja kita membahas mengenai reaksi katabolisme asam amino. Asam amino yang diperoleh dari degradasi protein endogen atau dari makanan dapat digunakan untuk biosintesis protein baru. Langkah pertama dalam degradasi asam amino adalah penghapusan gugus amino, di mana rantai karbon diubah dengan cara tertentu untuk dapat masuk ke jalur utama metabolisme karbon. Penghapusan kelompok alfa amino dari asam amino terjadi dalam beberapa cara. Asam amino biasanya mengalami transaminasi dengan alfa ketoglutarat, membentuk asam alfa keto dan glutamat. Glutamat ini dioksidasi menjadi alfa ketoglutarat dan amonia oleh aksi glutamat dehidrogenase mitokondria. Hasil dari dua reaksi ini adalah kehilangan kelompok alfa amino sebagai amonia dan pembentukan NADH dan alfa keto asam. Selanjutnya, setelah gugus amino dihilangkan, rantai karbon dari 20 asam amino dapat terdegradasi. Beberapa asam amino terdegradasi ke salah satu dari 4 perantara siklus asam sitrat, sementara yang lainnya dapat terdegradasi menjadi pirufat dan juga ada yang menjadi asetil-CoA atau asetoasetat. Setiap asam amino mengikuti jalurnya masing-masing. Asam amino yang terdegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat disebut glukogenik, sedangkan asam amino yang terbentuk menjadi asetil-CoA atau asetoasetat dapat berkontribusi pada pembentukan asam lemak atau ketone bodies yang bisa disebut dengan ketogenik. Untuk penjelasan lebih lanjut, bagian kecil dari protein itu ialah asam amino. Baiklah, kita akan membahas tentang metabolisme protein. Metabolisme protein terbagi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu pembentukan senyawa sederhana menjadi lebih kompleks, sedangkan katabolisme yaitu pemecahan senyawa dari kompleks menjadi sederhana. Katabolisme yaitu contohnya protein dirubah menjadi asam amino. Di dalam katabolisme terjadi dua proses, yaitu pembuangan gugus asam amino dan metabolisme rangka karbon. Pada metabolisme rangka karbon ada dua, yaitu ketogenik dan glukogenik. Glukogenik ialah asam amino yang terdegradasi menjadi perantara siklus pirufat atau asam sitrat karena mereka dapat langsung menyediakan jalur gluconeogenesis. Pada glukogenik menghasilkan pirufat, oksaloasetat, fumarat, ketoglutarat, dan suksinil-CoA. Sedangkan pada ketogenik, yaitu asam amino yang membentuk asetil-CoA atau asetoasetat dan dapat berkontribusi pada pembentukan asam lemak atau badan keton. Pada ketogenik menghasilkan asetil-CoA dan asetoasetil-CoA. Dari ketogenik tersebut menyediakan lipid dan energi, sedangkan untuk glukogenik yaitu menyediakan lipid, energi, dan glukosa. Ada juga yang menyediakan keduanya yaitu tirosin, fenilalanin, triptofan, dan isoleusin. Selanjutnya, untuk pembuangan gugus asam amino. Terdapat 3 bagian, yaitu transaminasi asam alfa keto, amidasi, dan sintesis asam amino lainnya. Pada transaminasi asam alfa keto, diberikan contoh yaitu pirufat dirubah menjadi alanin. Sedangkan untuk amidasi, yaitu aspartat dirubah menjadi aspargin, dan pada sintesis asam amino lainnya, fenilalanin dirubah menjadi tirosin.
Protein yang berasal dari makanan yang kita makan akan masuk ke dalam sistem pencernaan dan berubah menjadi komponen terkecil. Terdapat 20 asam amino yang melewati proses berbeda, dibagi dalam siklus Krebs. Kelompok pertama yaitu isoleusin, leusin, dan triptofan. Kelompok kedua yaitu ada alanin, sistein, glisin, hidroksiprolit, serin, dan tronin. Kedua kelompok ini akan dirubah menjadi asetil-CoA. Namun, pada kelompok kedua terlebih dahulu akan dirubah menjadi pirufat dan melepaskan karbon dioksida dan baru membentuk asetil-CoA. Terdapat kelompok lain yang diubah menjadi asetil-CoA, yaitu leusin, lisin, fenilalanin, triptofan, dan tirosin. Kelima asam amino tersebut terlebih dahulu harus dirubah menjadi asetoasetat dan baru menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA yang telah terbentuk dibantu oleh oksaloasetat dari siklus Krebs yang memang sudah berjalan. Kemudian, dari oksaloasetat akan membentuk sitrat, dan sitrat ini adalah titik awal dari siklus Krebs. Sitrat kemudian berubah menjadi isositrat, dan kemudian menjadi alfa-ketoglutarat. Pada alfa-ketoglutarat, ada asam amino yang dapat masuk, namun terlebih dahulu dirubah menjadi glutamat, yaitu arginin, histidin, glutamin, dan prolin. Dari alfa-ketoglutarat akan membentuk suksinil-CoA. Pada titik ini, terdapat asam amino yang dapat langsung masuk, yaitu isoleusin, metionin, dan valin. Kemudian dilanjutkan membentuk suksinat, lalu fumarat, dan pada fumarat terdapat juga asam amino yang dapat berubah langsung yaitu tirosin dan fenilalanin. Dari fumarat akan lanjut ke malat dan oksaloasetat, dan terjadilah terus-menerus siklus Krebs. Pada oksaloasetat terdapat juga asam amino yang dapat masuk langsung yaitu terlebih dahulu harus dirubah menjadi aspartat dan baru menjadi oksaloasetat.